bidang administrasi bisnis ini ya menjadi hal yang penting dimiliki oleh entrepreneur maupun profesional dalam dunia usaha. Akreditasi kita, alhamdulillah memang kerja keras saat itu membuahkan hasil. Kita naik ya dua grade dari C itu ke A. Halo Sobat Administrasi Bisnis dimanapun kalian berada. Perkenalkan nih, aku Ricky Aditama yang hari ini bakal nemenin kalian untuk tampil di acara podcastnya Anak Bisnis. Nah, kebetulan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Salah satu dosen dan juga sekarang sudah menjabat sebagai Kepala Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, yaitu Bapak Onan Marakali yang sedang bersama kita. Mungkin banyak teman-teman juga nih Pak yang kepo, kalau bahasa gaulnya Pak, yang kepo mengenai jurusan administrasi sendiri Pak. Dan makanya dari itu di podcast pertama ini kami mengundang Bapak selaku Kepala Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Dan terima kasih juga kepada Bapak yang udah hadir. Langsung aja nih ya Pak. Alasan Bapak untuk apa sih alasan utama Bapak untuk mengajar di program studi ilmu administrasi bisnis itu sendiri, Pak? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama memang sesuai dengan bidang keilmuan yang saya pelajari dari S1 dan S2 ya. Dan saya juga kebetulan punya pengalaman kerja di beberapa perusahaan ya. Dan saya menganggap bahwa bidang administrasi bisnis ini ya menjadi hal yang penting dimiliki oleh entrepreneur maupun profesional dalam dunia usaha. Dan ya di samping juga saya berkecimpung di dunia pendidikan, mengajari atau memberikan kuliah kepada mahasiswa ya. Dan saya rasa itu menjadi sangat menarik karena kita juga harus selalu belajar terkait dengan keilmuan yang saya dalamin, sehingga saya merasa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi ibarat kalau orang bisa mengajar itu tandanya ilmunya udah makin bagus ya Pak. Ya, memberikan manfaat lah. Memberikan manfaat juga ya. Mungkin banyak juga yang masih bingung nih Pak. Ilmu administrasi bisnis itu apa sih Pak gitu? Beberapa mungkin banyak pertanyaan. Bahkan saya sendiri dulu di awal-awal perkuliahan ilmu administrasi bisnis, kok bisnis tapi divisif gitu Pak. Ya. Nah, poin pentingnya itu jurusan ini itu sendiri mempelajari tentang apa gitu Pak? Oke, baik. Jadi memang di FISIP ya, administrasi bisnis ini program studinya ada gitu kan. Tapi memang di beberapa perguruan tinggi itu memang khusus berdiri fakultas ilmu. Fakultas. Fakultas ilmu administrasi. Kalau perguruan tinggi negeri itu ada di UI ya, mereka sudah menjadi fakultas. Kemudian juga saya kira yang menjadi pelopor juga di Universitas Brawijaya ya. Jadi memang terkait dengan program studi kita itu ya ada 3 ya yang menjadi domainnya. Yang pertama domain mengenai governance ya, tata pamongan, kemudian inisiasi bisnis baru atau yang kita kenal dengan startup ya, dan kemudian domain pengelolaan ya atau managing sebuah organisasi bisnis baru atau startup itu yang berukuran kecil ataupun menengah. Ya. Berarti administrasi bisnis ini sendiri nggak hanya sekedar belajari tentang bisnis gitu ya Pak? Oh ya, jadi memang ya tentunya kan bisnis itu kan kompleks ya. Iya Pak. Banyak unsur yang terlibat ya, dan itu diakomodir oleh program studi ilmu administrasi bisnis seperti tadi ya, terkait dengan pemerintah ya atau tata pamongan. Kemudian untuk situasi saat ini memang kan inisiasi
bisnis baru ya atau startup itu menjadi penting. Kemudian ya bagaimana mengelolanya gitu. Jadi memang yang mata kuliah itu misalnya kita belajar pengantar administrasi, kemudian pengantar corporate governance ya, statistika bisnis, kemudian riset operasi bisnis, etika bisnis dan hukum bisnis. Itu yang dianggap melengkapi dari belajar bisnisnya itu sendiri gitu. Oke. Gitu. Berarti udah sangat jauh berbeda konsepnya juga dengan administrasi negara, biarpun sama-sama administrasi negara. Iya, jadi memang kalau administrasi negara itu kan lebih banyak mereka mempelajari ya ke pemerintahan ya. Pemerintahan, iya Pak. Pemerintahan ya, kalau yang administrasi bisnis ini kan di sektor private-nya. Iya. Ya. Tentunya ya masing-masing punya keilmuan masing-masing ya. Walaupun di satu induk ilmu ya ilmu administrasi tadi, atau mau ditarik lebih luas lagi ilmu sosial ya. Ilmu sosial. Ya. Oh, maka dari itu masuk ke dalam ruang lingkup FISIP ya Pak. Ya. Oke. Nah, sedikit informasi nih teman-teman sekalian. Ilmu administrasi ini sendiri udah terakreditasi A ya. Semenjak tahun 2018 ya Pak. Ya. Iya, semenjak tahun 2018. Nah, mau nanya nih Pak, mungkin beberapa teman-teman banyak juga yang belum tahu nih, seberapa penting sih suatu akreditasi itu terhadap jurusan gitu Pak? Ya, akreditasi itu menjadi sangat penting ya saat ini, karena itu menjadi ukuran dari proses pembelajaran ya. Dan semakin tahun itu semakin banyak kelengkapan data yang harus disiapkan terkait dengan apa yang dikerjakan oleh program studi gitu ya. Dan kita alhamdulillah awal kita berdiri dapat akreditasi C ya, karena memang masih keterbatasan jumlah dosen, Masih di awal itu. ya alumni juga baru lulus ya. Baru lulus. Nah, ya, jadi kemudian di tahun 2016 kita mulai untuk menaikkan atau berusaha meningkatkan akreditasi kita, dan syukur alhamdulillah ya berkat kerja keras dari semua pihak ya, terutama dari pengelola program studi saat itu yang juga pendiri Profesor Dr. Marlon Siombing, dan sekretaris saat itu almarhumah Ibu Dr. Betty Nasution ya, dan didukung penuh oleh tentunya oleh pimpinan fakultas saat itu Bapak Dr. Murianto Amin, dan Wakil Dekan 1 Pak Usni Tamrin, Wakil Dekan 2 Bapak Muhammad Arifin Nasution, dan tentunya tim yang ikut. Dan kebetulan saya pun ikut sebagai tim yang di program studi dan di fakultas. Dua-duanya ya Pak. Dan alhamdulillah memang kerja keras saat itu membuahkan hasil, kita naik ya 2 grade dari C itu ke A. Langsung ke A ya Pak. Langsung ke A. Berarti termasuk dalam salah satu jurusan yang paling cepat naik akreditasnya. Iya, saat itu kita yang pertama ya dari C itu ke A. Setelah itu ada beberapa program studi lain di USU ya yang bisa naik 2 level ya. Dan itu memang sekali lagi saya bilang bahwa itu semua kerja keras semua pihak ya, termasuk juga mahasiswa ya, semua stakeholder alumni gitu kan. Karena memang itu menjadi syarat yang dibutuhkan juga oleh semua stakeholder yang ada di prodi ilmu administrasi bisnis ini. Misalnya orang mau dapat kerja atau mau cari kerja itu syarat yang diminta akreditasinya A gitu. Nah, jadi yang di luar A itu nggak bisa mendaftar gitu kan. Untuk bisa mencari kerja itu menjadi sangat penting. Iya, akreditasi itu. ya. Oke. Berarti dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun, dan juga di dalam FISIP ini sendiri jurusan kita yang termuda gitu ya Pak? Iya, jurusan kita yang paling muda 2009 ya. Iya, 2009 kita berdiri. Tentunya ya kita sekali lagi tidak boleh melupakan ya pendiri kita Profesor Dr. Marlon Siombing MA dan Pak Muhammad Arifin Nasution SOS MSP ya. Jadi atas inisiatif beliau lah kemarin itu
untuk mendirikan program studi kita yang sekarang ini dengan jumlah mahasiswa yang besar ya, dan sekarang ini sudah alumni sudah bekerja di mana-mana gitu. Keren. Gimana sih Pak kalau seandainya sudah mulai nih mereka yang mendaftar di administrasi bisnis sudah mulai berkuliah nih, Bapak sendiri ada nggak sih kayak jadi fokus utama mahasiswa itu ketika berada di jurusan administrasi bisnis itu apa sih Pak gitu? Oke, ada beberapa ya. Kita kebetulan dari output dari program studi kita itu saat ini difokuskan kepada 2 bidang ya. Yang pertama menjadi entrepreneur ya. Entrepreneur yang pasti apa? Entrepreneur, kemudian profesional. Ya. Karena kan kedua itu kan yang paling banyak memang di sektor private ya, atau di swasta gitu. Jadi memang itu juga yang menjadi fokus dari kurikulum yang sudah kita bikin ya, yang saat ini sudah mengalami beberapa kali perubahan terkait dengan perkembangan situasi yang ada saat ini. Ya. Misalnya kalau kayak sekarang lagi COVID, mau nggak mau kan, kebetulan tuh yang anak 2021 kurikulumnya baru ya. Ya, jadi memang kita di 2009 ya, kurikulum 2009, kemudian kurikulum 2013 ya. Kemudian di kurikulum 2017 yang mengacu kepada KKNI ya. Kemudian di 2021 kita perbarui lagi yang mengakomodir yang sekarang ini diminta oleh kementerian ya, Pak Nadiem Makarim, Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ya. Iya. Nah, jadi memang itu menjadi menjadi fokus juga dalam perubahan atau perbaikan kurikulum kita di 2021 ini gitu. Saya sedikit penasaran nih Pak, kira dari yang Bapak jelaskan tadi juga, dan menurut saya luar biasa bagusnya. Jadi penasaran, kayak pengen nanya langsung sih Pak, apa sih visi dari jurusan administrasi bisnis itu sendiri Pak, dan bagaimana sih misi-misinya dalam mencapai visi-visi tersebut Pak? Mungkin beberapa mahasiswa banyak yang nggak tahu, apalagi saya pribadi juga belum terlalu tahu gitu Pak. Apa sih visi dan misi dari jurusan administrasi bisnis ini sendiri? Gitu, Pak. Oke, setiap kurikulum kita memang ada visi misi yang kita tampilkan ya. Selalu perubahan. Ya, dan memang untuk yang paling baru ya, memang kita akan mengikuti yang paling update itu. Kita menjadi program studi yang unggul dalam pendidikan, ya, penelitian dan pengabdian masyarakat, tentunya di bidang ilmu administrasi bisnis, serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tataran global 2024. Nah, memang sekarang ini kan kita tidak bisa lepas ya, apalagi bisnis, bagaimana kita harus bisa ya naik level ya, walaupun mungkin perusahaan yang akan dibangun atau di-create oleh alumni kita itu masih level UKM, tapi dengan situasi sekarang ini tentunya ada kesempatan untuk bisa bermain di tataran global ya. Kita bisa memasarkan produk itu yang udah tidak ada lagi batas ya dalam hal memasarkan itu. Bisa keluar negeri ya. Tinggal sekarang bagaimana ide kreativitas ya yang juga kita akomodir dalam beberapa mata kuliah kita, supaya mahasiswa nanti cukup kuat lah untuk bisa bersaing di level yang lebih besar atau lebih luas lagi gitu.